Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail. Amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kejahilian, alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya aku di sini, aku ingin menyampaikan salah satu materi dari buku Akhlaqul Banat karangan Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baroja jilid kedua pada bab ke-16 yang berjudul tentang kisah-kisah nyata. Langsung aja ya. Di sini aku mau bercerita. Dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang budak perempuan yang dia itu sering berpuasa, sering bangun di malam hari untuk melakukan ibadah seperti sholat, ngaji, zikir. Akan tetapi akhlaknya buruk. Kenapa akhlaknya buruk? Ternyata dia sering mengganggu tetangganya lewat lisannya. Nah, nauzubillah banget kan ya. Gimana dia mengganggunya? Dengan cara mencaci makinya, menfitnah tetangganya, membicarakan tetangganya dari belakang, atau dengan cara menggibahi. Nah, sampai-sampai kabar itu datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang menceritakan tentang budak perempuan itu tadi kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Apa artinya? La khaira fiha, tidak baik apa yang ada padanya, hiya min ahlin nar, dia termasuk dari ahli neraka. Nauzubillah min zalik ya. Dia itu udah rajin beribadah, udah rajin berpuasa, tapi akhlaknya jelek. Maka dari itu kita harus menyeimbangi akhlak kita dengan sifat kita, maksudnya akhlak dan ibadah kita. Kalau ibadah kita bagus, kita sering beribadah ya, puasa, sholat, ngaji gitu-gitu, kita harus menyeimbangi juga dengan akhlak kita yang baik, dengan adab kita, sifat kita kepada orang lain. Salah satunya dengan tetangga. Kenapa dengan tetangga? Karena tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Maka dari itu kita harus memuliakan atau berbaik kepada tetangga. Dan di cerita lain juga menceritakan dulu seorang yang bernama Mujahid pernah berkata, kuntu inda Abdillahi bin Umar. Dulu aku pernah di samping atau di sisi Abdullah bin Umar. Dan pada saat itu di samping Abdullah bin Umar ada anaknya Abdullah bin Umar sedang menguliti kambing. Nah, pada saat itu waktu anaknya ngulitin kambing, Abdullah bin Umar ngomong tuh ke anaknya, wahai anakku, jika kamu setelah selesai kulitin kambingnya atau mau bagiin, mulailah dari tetangga kita yang Yahudi. Dan Abdullah bin Umar mengatakan hal itu berkali-kali. Setelah itu Mujahidnya bertanya kepada Abdullah bin Umar, berapa kali sih kamu ngomongin itu? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Sesungguhnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mewasiatkan atau menceritakan kepada kami tentang tetangga. Sampai-sampai kami khawatir nanti tetangganya menjadi ahli warisnya. Gimana maksudnya? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering banget tuh wasiatin kepada mereka tentang memuliakan tetangga, harus berbuat baik kepada tetangga, berbagi kepada tetangga. Sampai-sampai kita harus memuliakan tetangga, sampai-sampai mereka nanti takut kalau nanti tetangga jadi ahli waris. Nah, maka dari itu kita harus baik kepada tetangga kita. Walaupun tetangganya jelek maupun jelek, mau cantik, mau kaya atau miskin, gak apa-apa, kita harus baik kepada mereka karena mereka tetangga kita dan kita harus memuliakannya. Di cerita lain juga, di sana diceritakan di sebuah desa, sebagian dari masyarakatnya itu mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Karena di rumah mereka ada banyak tikus. Gak banyak sih, ada beberapa tikus gitu. Jadi mereka mengeluh, gimana sih rasanya kalau ada tikus di rumah? Nggak nyaman kan? Lagian juga tikus itu kayak binatang yang geli gitu. Kita lihat tikus aja udah teriak-teriak, udah nggak concern lagi lah gimana kalau udah lihat tikus. Nah,
Habis gitu ada tuh orang yang rumahnya nggak ada tikus, dia bilang tuh ke seseorang yang rumahnya ada tikus tadi, dia berkata gini, andai kamu memelihara seekor kucing, terus apa jawaban dari orang yang ada rumahnya ada tikus tadi? Dia menjawab, akhsya an yasma'al fa'ru sautal hirri. Dia bilang, aku khawatir kalau nanti ketika tikus mendengar suara kucing. Kok dia khawatir? Seharusnya nggak apa-apa dia melihara kucing, biar nanti pas tikus mendengar suara kucing itu tadi, tikusnya lari. Dan juga beberapa hari setelah itu, ke depannya, mana tahu tikusnya hilang, separuhnya ada yang lari, dan juga ada yang dimakan sama kucing tadi. Nah, kenapa kok dia khawatir? Ternyata dia khawatir kalau nanti tikusnya lari. Kemana tikusnya lari? Ke tempat yang paling dekat. Di mana tempat paling dekat? Ya ke rumah tetangga. Dia nggak mau tetangganya masuk tikus ke rumah tetangganya. Dia nggak mau tetangganya merasakan apa yang dia nggak suka. Maka dari itu dia ngomong tuh, nggak mau. Nanti kalau tikus dengar suara kucing, dia berlari ke rumah tetanggaku. Dan aku telah mencintai dan menyayangi tetanggaku. Dan aku tidak mau tetanggaku merasakan apa yang aku rasain. Jadi Masya Allah banget kan. Dia saking memuliakan tetangganya, dia nggak mau tuh sampai-sampai nanti tikus masuk ke rumah tetangganya. Mana tahu nanti tikus kan, kalau ada tikus nanti misalnya ke lemari. Kalau tikusnya ke lemari, ya dimakan-makan kan baju kita, jadinya ntar ada yang robek, ada yang ini. Dan juga nanti kalau tikus tiba-tiba kalau udah jadi bangkai terus nyemplung ke air atau ke bak, airnya jadi najis kan. Maka dari itu dia sangat memuliakan tetangganya. Dan juga Rasulullah mengatakan harus memuliakan tetangga. Ada salah satu hadisnya. Ada yang tahu nggak? Hadis gini hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarohu. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya memuliakan tetangganya. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, dia seorang yang tadi yang rumahnya ada tikus, dia benar-benar memuliakan tetangganya dengan cara itu tadi. Maka sebisa mungkin kita harus mencontohkan tadi sikap dia terhadap tetangganya. Kalau sekarang tetangga malah numpang buang sampah kepada tetangga kan, misalnya ada satu orang rumahnya di sini, terus rumah tetangganya di sini, malahan orang yang ini numpang buang sampah kepada tetangganya, numpang buang sampah ya. Biar apa? Biar nanti tetangganya yang buangin. Itu kan sama aja kayak menyusahkan tetangga. Dan itu nggak boleh dilakukan. Kata Nabi apa? Fal yukrim jarohu. Hendaklah kalian memuliakan tetangga kalian. Nah, ada juga di sebuah kisah. Itu kanal Imamu Abu Hanifah rahimallahu lahu jarun hasudun. Dulu di cerita Imam Abu Hanifah, tahu nggak Imam Abu Hanifah itu siapa? Jadi Imam Abu Hanifah itu adalah seorang imam yang terkenal, imam mazhab yang terkenal, dan beliau juga adalah seorang yang sholih. Dulu beliau memiliki tetangga yang hasud. Hasud itu adalah iri atau dengki, karena tetangganya sering mengganggunya, sering menggibahinya. Tapi apa balasan Imam Abu Hanifah terhadap tetangganya itu? Beliau, Masya Allah sekali, beliau ini bersabar atas sikap tetangganya itu. Beliau tabah, sabar walaupun tetangganya gitu. Hingga suatu hari ketika beliau berjalan, beliau berpas-pasan dengan tetangganya dan beliau mengucapkan salam. Akan tetapi beliau nggak dibalas salamnya sama sekali sama tetangganya. Tapi beliau nggak diemin balik tetangganya gitu. Beliau tuh tetap ngasih salam walaupun ketemu, ngasih salam walaupun nggak dijawab nggak apa-apa gitu. Sampai ada tuh sebagian masyarakat yang kagum gitu sama kesabarannya, ketabahannya. Dan juga ada masyarakat yang ngomong, kenapa sih nggak ditegur aja tetangganya yang gitu? Kenapa nggak didiemin balik juga atau gimana gitu? Dibalas aja gitu, diem juga. Kenapa nggak ditegur tetangganya yang gitu? Apa kata Imam Abu Hanifah? Innalil jiwari haqqan. Sesungguhnya tetangga memiliki hak. Jadi kita tuh memiliki hak juga kepada tetangga. Apa hak tetangga kepada kita? Seperti kisah yang pertama tadi, kita memiliki hak kepada tetangga. Kisah pertama tadi, jika tetangga kita muslim, berarti dia memiliki dua hak. Yang pertama, hak sebagai tetangga, dan kedua, hak sebagai seorang muslim.
Dan cerita kedua, tetangga juga itu kan tetangganya Yahudi. Jadi tetangga Yahudi, walaupun tetangga kita Yahudi, mereka memiliki hak juga terhadap kita. Apa tuh haknya? Haknya cuma satu, yaitu sebagai tetangga doang. Tapi ketika tetangga kita itu seorang muslim dan dia adalah kerabat atau saudara kita, maka dia memiliki 3 hak. Apa aja haknya? Yaitu 1 sebagai tetangga, 2 sebagai seorang muslim, dan ketiga sebagai kerabat. Maka dari itu kita harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk fal yukrim jarohu. Maka hendaklah kalian memuliakan tetangga kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara memperlakukan, kan tadi ada yang punya 3 hak itu kan, yang sebagai saudara muslim, kerabat, sama tetangga. Iya. Itu ada bedanya atau gimana? Cara memperlakukannya sama muslim ada Kalau sebagai kerabat gitu. Oh, bagaimana cara memperlakukan tetangga yang muslim, yang memiliki 3 hak tadi, yang kerabat tadi. Gimana cara memperlakukannya? Beda atau enggak sama yang lain? beda apa enggak sama yang punya hak cuma satu yang Sama tetangga yang Yahudi tadi, tetangga yang Yahudi, perlakuannya kepada tetangga yang Yahudi, kepada tetangga yang muslim, kerabat dan muslim tadi. Cara memperlakukannya, kalau kerabat kan itu sedikit dekat. Jadi kalau yang musyrik ini, yang kafir ini, kita gimana ya? Kita kalau main ke rumah dia nggak apa-apa, main ke rumah dia. Tapi kalau dia menghidangkan sesuatu makanan untuk kita, sebisa mungkin jangan diterima dulu. Karena kenapa? Takut. Dia kan udah kafir, mana tahu dia memakan makanan haram seperti babi gitu-gitu. Kalau dia kan nggak bisa tuh, nggak tahu gimana cara mensucikan karena dia orang kafir. Jadi makan apa aja gitu. Jadi sebisa mungkin kita nggak menerima apa yang dia beri. Terus kalau kepada kerabat kita tadi ya, kerabat dan dia juga seorang muslim. Kalau kerabat kan kita dekat, jadi kita tuh nggak apa-apa main ke rumahnya, bawa makanan untuk dia. Tapi yang tetangga Yahudi juga nggak apa-apa kita yang bawa makanan untuk mereka, bukan mereka yang ngasih ke kita. Jadi kalau yang kerabat, kita bawa makanan misalnya ke rumah dia, kita kasih tuh ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa kalau dia menyediakan atau menghidangkan kita sebuah makanan, kita nggak apa-apa makan karena kita sesama muslim, kita mengetahui halal dan haram. Tuh, ada lagi? Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.